Xiaomi Redmi 9T baterai gembung. Begini cara gantinya. Yuk langsung aja, simak. Subscribe, like, comment, share. Belajar bongkar. Hello, what's up? Kembali lagi di channel Hafiz Terpis at Belajar Bongkar. Kali ini kita mau ngeganti baterai Xiaomi Redmi 9T. Ini salah satu HP lama dari Xiaomi ya. Tapi awet juga, bisa tahan dari awal beli udah sekitar 4-5 tahunan gitu dia beli, masih tetap bisa dipakai ya, nih gembung ya. Oke, pertama-tama kita buka dari baterai covernya dulu, dicongkel aja pakai tangan, tapi jangan langsung dilepasin karena ada fleksibel fingerprint di bagian sisi kiri dari belakang ya. Nah, kalau sudah kita buka ininya ini. Buka semua baut yang ada di bagian cover mesinnya. Ini simpel ya cara bongkarnya. Cara gantinya juga simpel, pasti kalian bisa ganti sendiri di rumah. Tinggal kalian belanja aja baterainya. Bisa di online, bisa di toko servis spare part terdekat di daerah kalian masing-masing ya teman-teman ya. Kalian bisa bebas pilih mau gunain baterai yang model gimana. Mau pakai yang double IC, mau pakai yang biasa, atau mau pakai yang original, bisa kalian cari aja. Kalau kali ini saya bakalan pakai yang original ya teman-teman ya. Jadi original saya dapetin di toko online. Nanti bisa saya share linknya kalau kalian berminat ya. Baterai yang dipakai di Redmi 9T ini adalah BN62 ya. Sama aja sama Poco M3. Sama itu baterainya. Kapasitasnya besar, 6000 mAh. Jadi wajar sih baterai ini awet ya. Sampai masih keras banget lagi teman-teman, belum pernah dibongkar dia ya. Saya bantu panasin sedikit di separator. Lalu saya juga bantu bukanya pakai glue remover ya. Nih, tapi baiknya ini sebenarnya dari sisi yang sebelah kiri dulu teman-teman, karena di sisi yang sebelah kanan ini ada fleksibel buat LCD. Jadi sebenarnya agak riskan ya kalau kalian ikutin cara saya ini. Bisa tetap kalian ikutin, tapi hati-hati. Masukinnya jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu didorong ke dalam banget, nanti mengenai fleksibel ini namanya LCD. Kenapa saya buka dari yang sisi sini dulu? Karena di bagian sisi sini lemnya paling pinggir teman-teman, jadi lebih lebih memudahkan kita gitu ya untuk ngebukanya. Dia ini pakai adhesif, tapi cuma karena adhesifnya itu sudah terlalu lama, jadi dia kencang banget gitu ya. Biasanya handphone yang lembut adhesifnya itu dia kalau sering dipakai sampai panas, nah itu rata-rata lembut adhesifnya, jadi kita mudah ngebuka baterainya. Tapi kalau yang ngejaga suhu handphonenya nggak pernah sampai panas, atau jarang sampai panas, atau jarang handphonenya kejemur di dashboard mobil gitu-gitu ya, itu biasanya adhesifnya masih kencang banget. Nih contohnya nih teman-teman. Jadi kalian butuh effort lebih buat ngebuka adhesifnya, karena dia kan ada easy release-nya nih, yang bagian tadi yang warna oranye yang saya tarik putus itu, harusnya kita tarik itu dia terangkat, tapi karena dia plastiknya udah nggak kuat lagi, jadi dia lepas plastiknya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa kita buka. Kita pakai glue remover ini pelan-pelan aja. Dimasukin cairannya sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak, nanti masuk ke dalam LCD-nya, bahaya juga ya. Nah seperti ini aja. Ini udah mau kebuka nih teman-teman, udah mau terlepas dia dari baterainya. Sedikit demi sedikit ya saya masukin glue removernya. Nah kalau sudah terangkat seperti ini, kita bisa pakai cara yang ini. Kita congkel seperti ini ya, nanti dia bisa lepas nih teman-teman.
Nah, tuh. Oke ya. Nih baterainya gembung nih. Ini kita buang dulu adhesif yang lamanya. Oke. Tuh kalian bisa lihat ya, adhesifnya di sebelah sisi kanan itu kecil banget teman-teman. Oh, ini LCD-nya sampai terangkat juga karena baterainya bergelembung. Jadi ini mesti kita kasih lem juga ya. Kita lem aja LCD-nya biar jadi rapat lagi ya. Nih, kita masukin aja sedikit-sedikit di bagian sisi kiri LCD nih. Di bagian pinggir-pinggirnya ini pada ngelupas ya teman-teman ya. Ini karena dorongan dari si baterai juga nih salah satunya. Jadi dia nggak ngedorong ke belakang semua, dia ada yang terdorong ke depan juga, nyebabin baterainya gembung. LCD-nya terangkat. Oke, ini baterai original ya penampakannya ya. Dia kalau yang original itu langsung ada adhesifnya. Nggak semua yang langsung ada adhesif original sih, tapi juga kalian kira-kira aja kalau yang original itu harganya lumayan ya teman-teman. Oke, ini sudah ya, tinggal kita coba nyalain dulu. Kita coba nyalain gimana hasilnya. Nah, ininya udah nyala. Lalu kita pasang kembali nih. Ini fingerprintnya didahulukan ya teman-teman. Simple sih caranya, nggak terlalu ribet banget. Jadi kalian pasti bisa untuk kerjanya sendiri di rumah. Oke. Kalau sudah, kita pasang lagi cover mesinnya, baru kita kasih baut. Oke, tinggal dibaut gini aja ya. Bautnya juga nggak terlalu banyak kok teman-teman. Jadi kalian untuk ngerjain Redmi 9T ini kalian cuma butuh obeng aja sih sebenarnya, sama alat bantu untuk kalian nyongkel baterai lamanya sih. Jadi kalau baterai lama itu kalian kan nggak guna lagi nih, kalau dia udah gembung ya, itu nggak apa-apa, kalian rusakin aja baterainya, tapi jangan sampai ngerusakin si LCD, fleksibel LCD ya, hati-hatinya itu aja. Kalian congkel-congkel aja nggak apa-apa kalau udah nggak dipakai lagi juga. Oke ya, sampai di tahap ini harusnya kalian paham ya. Saya buat tutorialnya nggak terlalu cepet, jadi kalian bisa mengikutin step by stepnya. Ini simpel banget sih juga. Untuk case seperti ini juga nggak cuman karena baterai gembung ya teman-teman ya. Ada juga cuman karena dia kapasitor baterainya udah rusak, jadi bisa juga diganti baterai atau dicopot kapasitor juga bisa. Dia indikasinya itu handphonenya logo mati ya teman-teman ya. Tapi itu tahapnya lebih baik ke tempat servis sih kalau kalian nggak bisa, karena itu perlu alat lainnya seperti solder gitu-gitu ya. Oke teman-teman, ini udah mau kelar. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah stay sampai di durasi ini ya. Udah mau kelar nih videonya. Makasih banyak. Kalian jangan lupa dukung channel Hafiz Servis @belajar bongkar dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Jadi agar channel Hafiz Servis belajar bongkar terus tumbuh ya teman-teman ya. Terus buat video tutorial lainnya buat ngebantu kalian. Oke teman-teman, bye-bye, see you next video. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya ya teman-teman ya. Nih udah oke nih. Oke. Subscribe, like, comment, share. Belajar bongkar.